Selamat datang di Kelas Kosong, sebuah platform belajar untuk semua mahasiswa Indonesia. Kelas boleh kosong, tapi otak jangan kosong. Oke, halo semua, nama aku Devanda dan di video ini aku membahas mengenai parameter, atau mungkin di beberapa sumber lain ya ada yang mengatakan bahwa parameter itu argumen, tapi secara keseluruhan itu sama aja sih, cuman beda kata aja. Jadi kita mulai dari kita latihan gambar dulu lah. Misalkan aku punya satu input. Kayak ada satu input, entah tipenya string atau tipenya integer atau tipenya boolean atau yang lainnya lah, intinya input. Nah, suatu input itu kan biasanya kalau kita ngoding kan kita olah nih, terus nanti jadi output di sini, output. Oke, jadi input kita olah di sini, ada proses-proses, jadilah output. Nah, sekarang adalah ketika kita bermain dengan fungsi, kita tuh nyisipin satu kotak lagi di sini. Prosesnya ini itu kita masukin ke dalam sebuah fungsi. Nah, jadi kalau sebelumnya kita bahas bahwa dalam fungsi ya, dalam sebuah fungsi kita ngasih inputan, kemudian kita ngasih output ya. Nah, kalau dalam bentuk fungsinya tuh kayak gini, misal sebagai contoh kayak gini ya, maka di sini tuh bukan fungsinya, bukan di sini, bukan di atasnya ini, tapi dia mana ya, ini. Jadi dia kayak gini bentuknya. Jadi fungsi bukan gini, tapi gini. Nah, ini fungsinya. Jadi fungsi dalamnya ada input, fungsi yang udah diinputin sama diproses, keluar suatu outputnya gitu. Nah, tapi bukan ini yang ingin kita pelajari saat ini gitu. Tapi kita ingin bahwa aku punya fungsi. Di fungsi ini nanti dia bisa ngasilin suatu output. Oke ya. Jadi fungsi pengen bisa hasilin output, tapi di dalam fungsi itu nggak ada input, dia pure proses. Nah, inputnya dapat dari mana? Inputnya dapat dari luar, dari sini misal. Ini input gini ya berarti. Oke, inputnya masuk ke fungsinya diproses, inputnya diproses di fungsi, terus keluarin suatu output gitu. Outputnya bebas, mau angka, string dan sebagainya. Jadi ini variabel inputan lah intinya. Nah, jadi gitu. Nah, parameter itu parameter tuh gimana caranya bahwa si fungsinya ini, fungsi yang kita punya ini itu bisa menerima si inputan dari luar gitu. Jadi kalau sebelumnya kan kita manggil fungsi nih, fungsi dimana kita inputannya ada di dalam fungsinya. Nah, sekarang PR kita adalah gimana caranya biar fungsinya ini bisa menerima inputan dari luar. Nah, oleh karenanya itu ada yang disebut sebagai argumen atau parameter. Ini contohnya, misal secara konvensional kita makanya di video sebelumnya itu kayak gini. Kita deklarasiin variabel, kemudian kita inputin, keluar hasilnya. Ini yang disebut ini fungsi dan inputnya di dalamnya. Tapi kalau kita coba ubah si behaviornya ini, jadi si fungsinya ini kita pure dia fungsi satu, misalnya ini contohnya satu baris ya, fungsi satu baris, dimana si fungsinya itu dia nggak ada proses input di dalam fungsinya. Jadi di dalam fungsinya cuman pure proses penjumlahan, kemudian dia di return, kemudian ini jadi satu line ya. Proses penjumlahan sama returnnya dari satu baris. Meskipun nanti bisa juga kita tambahin variabel baru buat proses penjumlahannya, terus kita return lewat variabelnya itu. Tapi at least itu sama aja. Tapi sementara kita pakai ini dulu deh. Nah, ketika fungsi itu mau kita jadikan bahan untuk mengolah sesuatu ya, katakanlah
Di sini kita bisa dapetin first number sama second number ya dari mana? Nah, selain dari variabel global tentu saja, kita bisa juga kirimin dia sebagai parameter. Nah, ini contoh parameter itu kayak gini. Ada tipe datanya dulu, terus nanti nama variabel parameternya gitu. Tipe data, nama variabel parameternya. Dan di sini bebas mau berapapun jumlahnya gitu. Tapi ya sebaiknya secukupnya aja. Karena apa? Karena ketika kita manggil fungsi yang ada parameternya, nah kita juga manggilnya fungsi terus kita ngirim parameternya. Bayangin aja kalau misal parameternya banyak banget gitu, kita nulisnya rentetan panjang banget itu kan, parameter 1, parameter 2, parameter 3 dan seterusnya. Nah, tentu saja si programmer ya nggak mau kan kalau kita bikin fungsi terus kebanyakan isi variabel. Jadi ya emang seperlunya aja gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih intinya dari parameter gitu kan ya. Si fungsi nerima inputan gitu. Mungkin kita coba aja ya. Jika sebelumnya kita punya program kayak ini ya konvensional, coba kita jalanin. Oke, misalkan sum to number kita inputin 10, 20, hasilnya 30. Oke, ini yang pertama tadi. Inputannya masih dalam fungsi. Kemudian yang kedua nih, aku punya masih sama fungsinya. Cuman di sini angkanya bukan angkanya. Cuman di sini pakai parameter masukannya. Kalau kita coba, apakah hasilnya tetap sama? Sama aja. Jadi cuman kayak mindahin tugas ya dari sini, dari yang konvensional tadinya yang kita inputin di dalam fungsinya, jadi di luar fungsinya. Gunanya apa? Biar dia bisa reusable gitu. Jadi kita kalau suatu saat butuh fungsi ini lagi, ya udah tinggal kirim parameternya aja. Kita nggak perlu kita nggak perlu inputin nilainya lagi gitu. Jadi kita tinggal panggil fungsinya, kita kirim parameternya, selesai. Dan emang tujuan kita pakai fungsi kan biar dia bisa reusable, bisa dipakai lagi gitu. Oke. Dan perlu diingat bahwa kita tahu nih, kita lihat nih. Parameter pertama itu first number. Parameter kedua second number. Dan di sini kita juga deklarasiin sebagai first number dan second number. Nah, antara si parameter fungsi dan juga variabel yang ingin kita kirimkan itu namanya nggak harus sama. Ini kesalahanku dulu waktu belajar fungsi adalah aku pikir bahwa kalau di sini first number, di sini juga harus first number, terus aku kirimnya juga harus sama persis. No. Jadi ini bebas mau kasih nama apapun. Yang penting ketika aku deklarasi di sini first number, maka di dalam bloknya juga harus konsisten first number. Karena apa? Karena ini scope-nya bakal jadi variabel lokal. Jadi ini bakal dipakai di satu blok fungsi ini gitu. Jadi dan di sini dia bebas juga, asalkan konsisten juga. Misalkan aku ganti nih, first number jadi first, second number jadi second. Nah, udah beda kan ya? Tapi juga aku harus ngubah di sini juga. Inputnya aku input first, inputnya input second. Begitu pula di sini. Aku harus first dulu, kemudian second. Yang penting konsisten. Kalau kita jalanin ya hasilnya sama aja gitu. 10 tambah 20 tetap 30 hasilnya. Tapi kalau misalkan ini masih lama ya belum aku ganti, misal aku coba error karena tidak terdeklarasi gitu. Jadi memang harus konsisten. Ini kan namanya juga variabel lokal ya. Kita belajar variabel lokal sebelumnya. Ini ganti first. Oke, udah ya. Terus ini kan tadi kan ini ya. Jadi kalau kita masukin parameter itu harus sesuai dengan urutannya. Nah, misalkan aku pengen nempatin si first ini di parameter pertama, ya maka first ini letakin di parameter pertama gitu. Dan misalkan aku pengen nempatin si first ini di parameter kedua, ya maka tinggal dipindah aja. Nah, jadi intinya bagaimanapun peletakan kita di sini, nah itulah nilai yang akan dikirim dan ini yang nampung. Nah, sebagai contoh ya, misal aku output ini first number-nya sama si second number, tapi kita detailin aja deh. First number
Di sini kita ingin ngikutin si first number sama second numbernya. Kita jalanin. First-nya 10, second-nya 20. Nah, jadi kita inputin 10 sum number-nya ini dikirim 10. Nah, si sum number ini dia lari ke sini. Jebret. Nah, kalau di sini 10 misal. Nah, ini, nanti di sini juga isinya 10. Di sini 10. Nah, si second-nya misalkan kita inputnya itu 20. Nah, maka nanti isinya di sini juga 20. Begitu. Nah, tapi gimana kalau misalkan nih, misalkan aku isi si second-nya di sini, second si first-nya di sini, aku jalanin ya misal 10 20. Ketika aku inputin 10 20 misal, berarti kan posisinya 10 di first, kemudian 20-nya di second gitu kan. Aku kirim secara terbalik, misal second dulu di parameter pertama, kemudian first di parameter kedua misal. Aku enter. Nah, kita lihat di sini. Si second-nya ini dia nempatin parameter pertama, sehingga karena dia nilainya 20 ditangkap sama si first number sebagai 20. Kemudian yang kedua, si parameter kedua ini kan first nih. Kita nginputin tadi sebagai 10. Nah, makanya ditangkap oleh parameter yang kedua si second number sebagai nilainya 10. Begitu. Jadi jangan pernah lupa bahwa penempatan parameter itu juga sangat mempengaruhi gitu. Jangan sampai kebalik gitu ya. Nah, beda lagi cerita nanti kalau misalkan ini parameternya jadi sebelumnya ini dulu deh. Parameter ini tipe datanya itu harus sama dengan yang dikirim gitu. Kalau misalkan aku deklarasiin misal double ketiga lah misal, aku inputin lagi ketiga, kemudian ini aku ubah, apakah bisa? Nah, kalau seandainya ini double ya, karena dia masih satu rumpun angka, maka dia double-nya tuh keubah menjadi integer gitu, karena dia diparsing. Tapi gimana kalau aku inputinnya 10, 20, 30,5? Nah, dia tetap diubah ke integer. Nah, tapi gimana ceritanya kalau ini bukan double tapi yang lain, boolean misal? Apakah dia masih bisa? Sorry, bukan boolean, bool. Oke. 10, 20, 30. Oke, kalau boolean masih bisa. Karena apa? Karena boolean tuh nanti bakal dikonversi jadi true dan false, di mana 1 dan 0. Tapi misalkan nih tipenya beda lagi, maksudnya yang nggak bisa dikonversikan ke angka, misal string. Nah, dia nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena si variable string ini tipenya string, nggak bisa dikonversikan ke dalam integer. Jadi hati-hati kalau ngirim parameter. Jadi memang sebaiknya kalau kita mau ngirim parameter, antara yang parameternya, tipe datanya dan juga inputannya itu lebih baik disamakan gitu. Karena untuk menghindari hal seperti ini yang nggak bisa di-convert dan sebagainya gitu. Oke, kita balikin lagi ya. Ini first tadi. Second. Oke, ini contoh dari integer ya. Misalkan aku pengen bikin fungsi lagi lah, misal string misalkan string to upper. Jadi aku pengen ngubah string yang aku masukin tuh jadi capital semua misal. Nah, string karena dia tipenya string, nanti returnnya juga, berarti returnnya juga string ya nanti. Aku parameternya juga string. Oke, untuk ngubah capital itu sebenarnya di fungsi bawaan standar library-nya C++ tuh ada namanya to upper. Itu sebenarnya buat mengkapital karakter gitu. Jadi sebenarnya karena string itu kan dia array dari jumlah karakter ya, array of char gitu. Jadi untuk akses karakternya aku harus misahin si stringnya ini jadi char-char gitu. Nah, caranya gimana? Tinggal kita pakai perulangan aja. For integer i misal i kurang dari
panjang dari stringnya, kemudian i plus plus. Di sini kita string ke i ya. Jadi kita bisa ngakses string sebagai karakter dengan kita ngasih indeks dari stringnya itu. Gitu. Jadi misal aku pakai fungsi buat uppercase to upper stri gitu. Jadi nanti si str ke misal ke 0, ke 1, ke 2 dan sebagainya itu bakal di assign ulang dengan kondisi string yang udah di uppercase gitu. Nah, karena dia tipenya fungsi yang mengembalikan nilai, maka kita harus kasih return lagi, misal str gitu. Jadi returnnya itu bakal dalam bentuk str yang udah dikonversi gitu. Oke, misal kita coba ya di sini string input string misal. Input string kalau pengen pakai spasi kita bisa pakai getLine cin, nama variable ya. Tapi kalau pengen cuman satu kalimat aja misal nggak pakai spasi ya kita bisa pakai cin langsung input string begitu. Tapi aku di sini pakai getLine aja. Kemudian kita outputin si out str to upper. Nah, kemudian aku kirim variable ya, parameternya si input string ini. Kemudian aku inline. Apakah bisa? Oke, kita coba ya. Ini berarti masih input angka nih, 10, 20. Nah, kenapa kayak gini ya? Padahal kan harusnya kan aku inputin angka 10, 20, kemudian aku bisa inputin string gitu. Tapi kenapa ketika aku nekan enter dia langsung berhenti programnya? Nah, jadi dalam C++ itu ketika aku inputin integer, jadi ceritanya gini nih. Ini agak cerita dulu ya, semoga nggak bosan. Ketika aku inputin integer, tipenya integer, aku input enter, klik enter buat assign si buat apa ya, buat inputin si integernya gitu loh. Misalkan 10 terus enter dan sebagainya. Nah, enter ini dalam bahasa pemrograman dikonversi ke dalam backslash n begitu, backslash n ya. Jadi misalkan aku input 10 nih, 10 enter, nah enternya itu backslash n. Nah, masalahnya adalah ketika aku inputin integer, kemudian setelahnya aku input yang tipenya itu string. Nah, permasalahannya adalah si stringnya itu ngambil karakter ini nih. Jadi misalkan aku klik enter nih 10. Nah, nanti ketika aku input integer lagi bakal ada si backslash n-nya ini. Nah, backslash n-nya ini dia hilang apa yang namanya? Ketika kita input string, dia backslash n-nya itu bakal diambil gitu. Jadi alih-alih kita nginputin string, kita malah nginputin si backslash n-nya. Makanya ini kosong. Gitu. Makanya dia nggak terima inputan, jadi langsung kosong terus berhenti. Jadi kita perlu ngilangin si buffer backslash n-nya ini. Ini bukan wafer ataupun buffer ya. Jadi kalau wafer sama buffer digabungin ya mungkin jadi buffer gitu. But ini ya mungkin jawabnya garing sih, tapi nggak apa-apa lah. Oke, intinya gini, kita perlu ngilangin si backslash n-nya ini sebelum kita hapus sebelum kita nginputin si stringnya gitu. Nah, caranya gimana? Kita bisa pakai ini sein.ignore. Ignore. Nah, benar. Sein.ignore itu gunanya buat ngilangin si backslash n-nya itu. Ngilangin backslash n, karakter backslash n, enter yang kita dapetin dari inputan integer. Jadi ketika kita kasih sein ignore 10, 20, nah kita masih bisa input string gitu. Misalkan ya kata-kata legendaris di programming ya, selain hello world nih, lorem ipsum. Nah, ini kan ada campuran nih, ada yang kapital, ada yang biasa yang nggak kapital gitu. Tapi ketika kita enter, nah dia bakal kekonversi ke kapital semua gitu. Karena kita punya fungsi string to upper, parameternya string. Di sini kita konversi dari karakternya kecil-kecil ke kapital semuanya begitu. Jadi kurang lebih parameter tuh kayak gitu sih. Kita punya fungsinya, kita kirim value-nya. Di sini juga kita kirim, udah kayak gitu doang. So easy ya. Oke, mungkin sampai ini dulu ya mengenai parameter atau argumen.
Oke, sampai jumpa.